Oke Pak, kali ini kita akan ngejawab pertanyaan kenapa trader itu cenderung melanggar peraturan trading mereka sendiri. Nggak bisa kita pungkiri, ini masalah yang paling banyak dihadapi oleh para trader. Melanggar aturan mereka sendiri, melanggar sistem trading mereka. Tetapi sebelum lebih jauh, saya mau perdalam dulu tentang pentingnya sebuah aturan. Saya yakin semua kita sama lah ya, waktu kecil kita nggak suka sama peraturan, ruang main kita dibatasi, waktu main kita dibatasi, kita harus ke sekolah, kita harus sarapan pagi, kita harus tidur siang. Saya rasa hal-hal peraturan-peraturan seperti itulah hal yang kita nggak suka waktu kita kecil. Tetapi tanpa kita sadari, waktu kita beranjak dewasa, kita semakin aware pentingnya sebuah peraturan. Bahkan saya yakin beberapa dari kita sudah ada yang buat peraturan kan, untuk keluarga kita, untuk relationship kita, bahkan untuk komunitas kecil kita. Tapi sebenarnya pertanyaan esensialnya bukan itu. Pertanyaan esensialnya itu justru kenapa harus ada aturan gitu. Gini Pak, semua manusia itu punya satu kehendak bebas dalam dirinya, atau kita biasa kenal dengan istilah free will ya. Nah tapi bahayanya kebebasan itu kalau nggak dibatasi cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif. Bukan hanya merugikan orang-orang di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, tapi juga lebih parahnya merugikan dirinya sendiri. Jadi simpelnya peraturan itu adalah sebuah sistem yang membatasi kebebasan kita. Nah di trading itu ada sebuah dinamika, apalagi kalau kita ngomong trading forex yang tanpa batasan ya, bisa full margin gitu. Kalau kita tidak batasi kebebasan kita, kita akan seenak-enaknya di sana. Kita akan membahayakan akun kita. Bisa aja kita full margin di forex, itu bahayanya. Jadi kita perlu yang namanya batasi kebebasan kita. Tapi saya yakin semua trader pasti sadar lah, semua trader pasti aware dengan sebuah peraturan itu penting. Tetapi yang jadi problem kan kita sudah buat sistem nih, kita sudah buat aturan nih, tapi kita langgar. Nah kita mau cari tahu kenapa kita langgar aturan yang kita buat sendiri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari enak, orang yang melanggar peraturan kita sebut dengan kriminal, pemberontak, harus dihukum. Tapi dalam dunia trading kan nggak ada istilah itu, nggak ada istilah kriminal, nggak ada istilah pemberontak. Karena yang buat aturan dia, tetapi juga yang melanggar dia. Maka sebut ini sebagai kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena dia yang buat, dia juga yang langgar. Kalau saya mau analogikan secara sederhana gini, sistem aturan trading itu seolah-olah seperti sebuah kotak kaca yang kita buat. Lalu kita mengurung diri kita di sana dengan peraturan kita boleh berbuat apapun selama dalam kotak kaca itu. Tapi faktanya banyak hal-hal di luar kotak kaca yang kelihatan menarik. Lalu trader yang ada dalam kotak kaca ya secara spontan tanpa pikir panjang menghancurkan kotak kaca untuk bertindak di luar kotak kaca. Jadi kenapa banyak trader melanggar aturannya sendiri? Mengapa banyak trader menghancurkan kacanya sendiri? Yang pertama itu unconsciousness atau tanpa sadar. Kita nggak bisa tutup mata ya kalau memang benar banyak trader itu bertindak tanpa kesadaran yang penuh. Iya mereka sadar, tetapi mereka tidak menyadari sepenuhnya dampak buruk itu. Sampai di ending mereka lihat ternyata tindakannya salah dan itu merugikan diri mereka. Baru mereka sadar sepenuhnya, oh tindakan saya ini salah. Makanya saya sarankan setiap kali kita mau entry posisi, sadarkan diri kita sesadar-sadarnya. Bukan cuma sadar melihat chart ya, tapi sadar akan akibat-akibat yang kita lakukan di chart. Jadi untuk menghindari pelanggaran terhadap sistem trading kita sendiri, kita harus menjadi sadar sesadar-sadarnya. Nah yang kedua, apa yang membuat kita bisa melanggar trading sistem kita sendiri? Itu adalah habit. Gini ya, percaya nggak percaya, segala sesuatu yang di luar trading akan mempengaruhi trading kita. Habit kita, kebiasaan kita di luar trading akan mempengaruhi habit dan kebiasaan kita di dalam trading. Gini ya, faktanya banyak orang yang terlalu mudah melanggar aturan-aturan kehidupan di luar trading akan mudah juga untuk melanggar sistem dan aturan di trading mereka. Jadi simpelnya gini, kalau kamu mudah lalu untuk melanggar sistem trading kamu, coba lihat kehidupanmu sehari-hari. Apakah kamu juga orang yang terlalu mudah melanggar aturan-aturan kehidupan? Saya nggak kasih contoh lah, mungkin kamu melanggar aturan agamamu, kamu melanggar aturan di daerahmu, kamu melanggar aturan relationshipmu, kamu melanggar aturan keluargamu, kamu melanggar aturan kampusmu, kamu melanggar aturan bisnismu, kamu melanggar aturan perusahaanmu. Kalau kita terlalu mudah di luar trading untuk melanggar sebuah aturan, maka nggak heran kalau kita di trading juga terlalu mudah untuk melanggar aturan-aturan yang kita buat sendiri. Jadi kesimpulannya, habit di luar trading itu sangat mempengaruhi habit di dalam trading. Makanya jangan heran kalau kamu terlalu mudah untuk melanggar sistem tradingmu sendiri, karena kamu terlalu sering melanggar sistem yang dibuat di luar trading. Jadi memang trading itu sifatnya komplit. Jadi kalau kamu mau mulai taat sama trading sistemmu, cobalah belajar taat pada aturan-aturan di luar trading juga, karena semua itu akan berjalan bersamaan nanti. Semakin jarang kamu melanggar aturan-aturan di luar trading, semakin jarang juga kamu melanggar aturan-aturan trading kamu sendiri. Boleh jamin dan boleh coba sendirilah. Nah yang ketiga itu kenapa kebanyakan trader itu bisa melanggar aturan trading mereka sendiri dengan mudah, yaitu mereka tidak punya self control yang baik. Ya kalau kita mau akui ya memang kebanyakan trader gagal di sini. Nggak perlu dibilang mereka sadar kalau mereka itu sedang melanggar sistem trading mereka sendiri. Mereka sadar itu, mereka tahu itu dengan pasti. Mereka tahu kenapa mereka lakukan itu dan mereka tahu akibatnya. Tapi problemnya mereka nggak punya pengendalian diri. Self control mereka rendah. Biasanya ini bermasalah sama emosi. Mereka tidak sabaran, mereka FOMO. Karena mereka nggak sabar, karena mereka FOMO, akhirnya mereka bertindak lebih banyak daripada yang seharusnya, lebih cepat daripada yang seharusnya.
Jadi waktu setupnya belum terbentuk mereka sudah entry kan, strateginya belum muncul mereka sudah entry. Akhirnya mereka melanggar sistem trading mereka sendiri karena nggak bisa kendalikan diri mereka, karena nggak punya self control yang baik. Bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena nggak mampu mengendalikan diri. Saya nggak mau menghakimi atau saya nggak mau meramal ya, tapi gini, saya mau bilang kalau kita punya masalah kesabaran, kalau kita punya masalah pengendalian diri, saya jamin akan agak sulit untuk bisa sukses di trading. Karena trading itu sejatinya follow the rule kan. Kalau kita trading tanpa kesabaran, tanpa kontrol, kita sulit untuk trading in the zone, trading in the rule. Jadi kenapa banyak trader melanggar aturan mereka ya, karena mereka nggak punya pengendalian diri yang cukup kuat. Nah yang terakhir itu kenapa trader bisa melanggar sistem trading yang mereka buat sendiri, itu karena mindset. Gini ya, secara wajar, secara normalnya, yang seharusnya, yang standarnya, seorang trader itu sukses di trading melalui sebuah proses yang cukup. Tapi sayangnya kan gini, mindset ini kita nggak bisa pastiin tertanam di semua kepala trader kan. Ada banyak trader yang punya mindset yang salah gitu loh. Banyak trader itu aneh, mereka tuh mau jalan meloncat, bukan jalan normal. Mereka mau kaya dengan loncat-loncat begitu, bukan dengan proses-proses yang seharusnya mereka lewati kan. Tetapi ada paradoksnya di sini gini. Mereka selalu anggap aturan trading itu yang paling penting dan harus dipatuhi. Tapi di momen-momen tertentu, mereka tuh anggap sistem itu menghambat kesuksesan mereka. Jadi gimana? Jadi mereka memang punya sistem trading, tapi di momen-momen tertentu mereka akan melanggar sistem itu, lalu mereka akan buat loncatan-loncatan yang mereka anggap ini lebih baik daripada sistem trading yang saya buat itu. Jadi mereka memang punya sistem, tetapi sering mereka langgar sistemnya. Yang seharusnya risikonya cuma 1%, di momen tertentu mereka ubah jadi 5% dengan anggapan, oh ini supaya untungnya lebih besar nih. Tapi sayang gini loh, setiap trader yang lakukan ini pasti menyesal, pasti. Karena setiap kali mereka lakukan itu, di endingnya mereka sadar mereka salah. Inilah sebuah kebodohan dalam trading, yaitu ketika kita merasa lebih pintar daripada sistem yang kita buat sendiri. Kan aneh. Lalu kita mulai beralih dari sistem dan mulai mengikuti pikiran singkat yang instan itu kan. Lalu beberapa waktu kemudian kita sadar kalau kita salah, akhirnya kita balik ke sistem lagi. Waktu kita balik ke sistem, satu momen tertentu kita pikir sistem ini memperhambat sukses kita, kita ambil loncatan-loncatan yang salah lagi, kita akui kita salah, lalu kita kembali ke sistem lagi, dan itu terus terjadi begitu dan jadi siklus kebodohan kan. Jadi sebagai penutup saya mau sampaikan gini, hentikanlah siklus bodoh ini. Jangan pernah langgar sistem yang sudah kita buat. Belajarlah untuk mempercayai sistem itu. Belajarlah untuk percaya proses. Jangan jalan dengan loncat-loncat, pasti kita mudah capek. Berjalanlah dengan normal gitu. Orang yang punya mindset instan gak akan mampu ikut trading rule, gak akan mampu. Orang yang punya emosi yang tak terkontrol, tak terkendali, gak mungkin bisa sabar menghadapi dan menunggu trading yang tepat. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai gantinya silahkan subscribe channel ini. Jika itu pun kalian tidak mau ya saya tidak tahu. Terima kasih.